masa berganti, tantangan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita bangkit Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita Selamat pagi Ibu. Pertanyaan Pak tentang pendidikan sekolah. Ini Pak ya, ada beberapa pertanyaan untuk Pak Jokowi. Ya, baik. Pertanyaan pertama nih Pak, selama Bapak sekolah nih, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus yang akan diterima itu Pak atau merupakan rujukan moral? Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaannya bagus sekali. Atau selama saya menjadi kepala sekolah, beberapa kali saya sudah temui persoalan-persoalan ataupun case-case yang terkait dengan etika, terkait dengan rujukan moral. Untuk mengidentifikasinya, tentu awalnya kita harus mendapatkan informasi terkait dengan persoalan tersebut. Nah, setelah kita mendapatkan informasi ada case, maka untuk penyelesaiannya itu harus kita dapatkan informasi dari case itu sendiri, baik itu dari pelaku, baik itu dari lingkungan maupun dari sumber-sumber yang lain. Kenapa informasi? Karena informasi itulah awal kita mendapatkan data. Dari informasi itulah kita mengerucutkan persoalan, mendata sebab musababnya dan apa langkah-langkah yang akan diambil untuk. Oke Pak, kemudian Pak dalam mengambil informasi tersebut kan Pak, mengumpulkan informasi nih, tadi untuk menjalankan pengambilan keputusan itu Pak, Bapak nih untuk kasus-kasus itu ada dua kepentingan yang kira-kira sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebijakan. Setelah informasi kita peroleh, kita jadikan data, ya, jadikan data. Kemudian data itu kita analisa, kemudian kita pelajari tentunya, kemudian baru kita lihat dari sisi kebajikan yang nanti akan menjadikan sebuah kebijakan. Jadi dibuatlah sebuah skema mana yang lebih untuk diutamakan, untuk menunjang, untuk membuat case itu tidak berlarut-larut dan bisa diambil satu keputusan sehingga case itu bisa menghasilkan atau berimbas kepada sebuah nilai-nilai kebijakan yang sangat baik atau harus bisa mengambil pilihan dari yang baik. Kemudian Pak, hal apa saja nih ya yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Hal-hal yang efektif itu adalah ketika kita bisa berpikir proporsional dan profesional, bersikap proporsional dan profesional terhadap case ataupun kasus-kasus yang terjadi.
semua bermula dari informasi dan dari data. Nah, kemudian data ini dikelola, data ini dipelajari kemudian dikelola, dan tentu ini melibatkan banyak pihak, dari pencetus ide, kemudian dari persoalan yang ada, kemudian dari sumber-sumber yang lain. Tentu ini didiskusikan sehingga nanti akan dihasilkan satu keputusan yang baik di antara yang baik-baik. Ya, Pak. Kemudian pasti ada tantangannya nih ya Pak ya. Iya. Pada saat Bapak mengambil keputusan, kira-kira apa tantangan yang tepat gitu dari Nah, tantangannya itu adalah visi daripada case itu sendiri. Ya, tentu setiap case itu punya visi, punya tujuan, kan gitu ya. Setiap persoalan itu ada sumbernya dan ada tujuannya yang akan dicapai. Nah, biasanya tantangannya itu dari oknum ataupun pencetus gagasan itu sendiri, yang punya ide sendiri, karena biasanya mereka akan mempertahankan ide-idenya, akan mempertahankan motivasinya, sehingga tujuan mereka akan tercapai. Nah, jadi terkadang muncul di sana sikap egois, nah seperti itu, sikap yang ingin menang dan dimenangkan, sikap yang ingin lebih baik dari yang lainnya. Nah, itu kalau tidak dikelola secara positif akan menimbulkan image negatif. Itu tantangannya biasa muncul dari pribadi-pribadi atau katakanlah personil ataupun sumber daya manusianya itu sendiri. Nah nih, dengan adanya tantangan itu Pak, kan pasti Bapak berpikir nih, oh iya, bagaimana ya cara menyelesaikan. Nah, pertanyaan ini Pak, kalau sudah ada tantangan seperti itu, kira-kira apakah dalam penyelesaiannya nih Pak, apakah perlu Bapak menjadwalkan dulu atau melaporkan atau disediakan dulu menurut Bapak nih sebagai baik, menyelesaikan sebuah persoalan atau sebuah kasus, apalagi dia kasusnya itu bersifat sebuah ide gagasan yang sama-sama nilainya positif, yang sama-sama mengandung kebaikan. Nah, biasanya saya selalu mengambil sikap itu diskusi, kemudian akomodir, kemudian kolaborasi. Artinya, kalau memang bisa sebuah case itu atau ada beberapa case itu, penyelesaiannya itu adalah bagaimana menyatukan case ini sehingga case ini bisa menyatu, kemudian menjadi sebuah ramuan yang baru sehingga semuanya saling mendukung. Nah, oleh karenanya perlu komunikasi, perlu diskusi, perlu musyawarah, perlu menurunkan ego tentunya ya, sehingga dikolaborasikan sehingga tercapai tujuannya bersama-sama. Ya, berarti intinya ada perbedaan dulu ya. Iya, dan penyelesaiannya memang butuh waktu. Oleh karenanya, karena dia butuh waktu, maka harus dijadwal. Nggak ada salahnya kita menjadwal diskusi, menjadwal untuk bermusyawarah, menjadwal untuk saling berkoordinasi, sehingga bisa semuanya saling memahami, saling mengerti masing-masing, sehingga ketika ada yang tidak terakomodir, dia tidak merasa dikecilkan. Baik, kemudian nih Pak, kira-kira nih, apakah ada faktor yang dalam penyelesaiannya itu yang membantu Bapak ataupun mempermudah dalam pengambilan keputusan yang dalam penyelesaiannya itu Pak? Oh iya. Maka
saya tadi sudah sampaikan bahwa saya selalu mengedepankan sikap diskusi, transparansi, kemudian terbuka, kemudian akomodatif ya, kemudian berkolaborasi. Jadi karena semua itu melibatkan banyak pihak, banyak orang, banyak sumber daya gitu. Jadi ya saya selalu mengedepankan itu, sehingga mereka inilah yang membantu saya dalam menemukan untuk menemukan satu hal yang bisa dijadikan menjadi suatu kebijakan dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Tentu ada yang membantu, tentu ya mereka yang kita anggap memiliki kemampuan, memiliki kompetensi dan memiliki jiwa semangat untuk terus maju dan berkembang. Jadi intinya misalnya jika ada pasangan dulu, dimusyawarahkan dulu, kemudian dibicarakan, kemudian untuk penyelesaiannya ada beberapa kesepakatan dan intinya bekerja sama dan kolaborasi. Iya. Baik Pak, saya rasa cukup sekian wawancara saya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Terima kasih juga Ibu, semoga sukses dalam tugas. Selamat pagi Bu, saya baik Bu, dalam wawancara ini Bu, mungkin saya di mana wawancara saya ini dalam pengambilan keputusan. Baik Bu ya, kita mulai aja. Begini Bu, pemikiran Bu nih, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melawan hukum, maka sudah tentu benar atau salah. Namun jika dikatakan benar, lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Begitu ya. Oke, pertanyaan yang kedua nih Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai yang dijanjikan? Selama ini saya selalu mengidentifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang dan tidak ada yang dirugikan. Itulah. Berarti intinya awalnya mengidentifikasi ya. Iya. Baik, yang ketiga Bu nih, langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Ibu lakukan kira-kira? Langkah pertama, menentukan penyebab permasalahan. Kemudian menentukan siapa yang terlibat. Lantas menanyakan kepada orang-orang terdekat. Berdiskusi dengan warga sekolah. Membuat beberapa solusi keputusan. Menimbang lagi dari berbagai aspek sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Oh begitu ya Bu ya. Baik Bu, kemudian yang selanjutnya nih, yang keempat Bu, hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan
pada kasus-kasus pidana etika? Saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusi yang sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku, dan mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut harus bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjang. Kemudian yang kelima nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus pidana etika? Tantangan dalam mengambil keputusan yaitu pertama yang saya dapatkan mencari keputusan terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu. Baik Bu, untuk selanjutnya pertanyaannya begini Bu, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu nih Bu, atau bagaimana prosedur yang Ibu jalankan? Jadi untuk memutuskan masalah yang ringan, biasanya bisa saya langsung putuskan. Untuk yang ringan, biasanya bisa langsung saya putuskan. Tapi jika masalah itu berat, saya akan melakukan sesuai dengan langkah-langkah yang disebutkan sebelumnya, yaitu menentukan penyebab permasalahan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Oh baik Bu, jadi intinya prosedur itu Ibu kumpulkan dulu, kemudian Kalau itu yang sulit, iya. Oh baik Bu, kemudian Ibu musyawarahkan. Bu, yang ketujuh nih Bu, kira-kira nih ada nggak yang membantu Ibu atau yang bisa mempermudah dalam Ibu mengambil atau menyelesaikan masalah tersebut? insya Allah ada. Saya selalu mengajak warga sekolah, stakeholder, wali murid, dan juga orang-orang yang mempunyai kedekatan sosial personal dengan orang-orang yang mengalami permasalahan. Hal itu akan banyak membantu dalam mencari alternatif solusi. Oh gitu ya, jadi banyak faktor, terutama faktor eksternal ya Bu ya, orang tua murid gitu ya Bu ya. Ya, baik. Nah yang terakhir nih Bu, kemudian dari semua yang Ibu sampaikan nih, kira-kira apa yang menjadi pengalaman dalam mengambil keputusan? Pelajaran yang dapat diambil dari sini, saya jadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan, mencari alternatif-alternatif untuk menjadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Itulah rasa saya yang bisa saya lakukan. Baik Bu, baik Bu, cukup sekian saya rasa Bu. Mungkin Ibu ada waktu yang ingin keluar, mungkin Bu saya izin pamit Bu. Terima kasih atas wawancaranya Bu, saya izin pulang Bu. Terima kasih. ke depan Tuhan tak peduli. Alhamdulillah masa berganti dan sekarang kan kita hadapi bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga
cerdas